Saya ke hotel bintang 7 di Dubai. Duduklah di lobinya. Saya suka sekali teh nih. Teh pahit begini suka saya. Minta teh, aku bilang. Dikasihlah seceret kecil. Isinya pun cuma 2 gelas. Ku tengok tagihannya tuh 5 juta. Mak di kampungku 5 juta 7 drum teh. Aduh, ruginya lah aku di sini. Ku bilang, tenang Pak, tenang. Saya orang kaya Pak, duit saya banyak. Bapak minum aja. Iya, tapi nggak boleh begini. Banyak saudara kita yang miskin. Terus lebih bagus ke hotel, hotel biasa aja. Rebus air, aku bawa teh dari Medan. Gratis. 5 juta 2 gelas. Oh, kita nginap sini 2 malam. Nggak mau aku lihat dulu berapa rekening apanya, tarifnya. Sekali 150 juta 1 malam. Kita 2 malam sini 300 juta. Ya nggak mau aku. Datang malaikat maut, dicabutnya nyawaku. Bibiku belum punya rumah. Aku bilang waktu itu bibiku belum punya rumah. Aku wajib membelikan rumah bibiku itu. Gak bisa. Macam mana 300 juta aku buang, bibiku mau beli rumah 60 juta aja nggak ada duit. Gak bisa. Nggak mau aku. Kaulah tidur sini. Oh jangan gitulah Pak Ustaz. Aku nggak mau aku. Kau aja terus, aku cari tempat lain. Ini hebat hotel ini, apa hebatnya? Ditunjukkannya lah gambar. Kalau kita buka jendela kamar, ikan berenang-renang di luar. Oh rupanya di bawah laut. Itu di bagian siapi-api kampung mamaku. Tiap hari kita tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sedekah untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'allum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 762 Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda dan untuk agama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita mulai ngaji. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu,
Orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus abang anda Ustadz Haji Yusdarli Amar yang berhadir bersama kita, BKM Masjid Al-Munawwarah, insya Allah dalam waktu dekat masjid ini akan segera selesai pembangunannya. Para pejabat negara, Bapak yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kepala Lingkungan yang berhadir dan muliakan Allah SWT. Oh, Bapak, Ibu-ibu, saudara, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh wanita yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Waktu kita sangat ringkas, sebentar lagi zuhur. Saya ingin beritahu bahwa kenikmatan yang Allah beri pada kita ini dua bagian. Satu kenikmatan untuk jasmani, satu kenikmatan untuk rohani. Dua bagian. Dan memang tubuh kita ini berasal dari dua unsur. Unsur pertama, unsur sufli, unsur yang rendah, berasal dari tanah. Kalau Nabi Adam dari tanah, Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, wa khalaqa minha zawjaha, kata hadis min dila, dari tulang rusuk. Nah, kita wa batsa minhuma rijalan katsirau wa nisaa. Kita dibangkitkan dari Nabi Adam dan Hawa turun temurun. Bibit kita ini dari bapak kita, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Dari bapak kita makan kangkung, makan ayam, makan toge, macam-macam. Jadilah saripatinya di tulang sulbinya yang disebut mani, terpancar dia min mani yumna, dari air mani yang terpancar. Ibu kita punya taroib, kata orang Inggris ada ovum, indung telur. Jumpa dia, perjumpaan itu Allah yang atur. Sekali terpancar itu 1,5 juta bibit bapak kita itu. Memang sesendok makannya kecil, tapi 1,5 juta kromosom XX dan XY itu berebut-rebut, berenang, lomba lari untuk menuju rahim ibu. Pendek aja, sejengkal aja dinding rahim itu, tapi asamnya luar biasa sehingga jutaan bibit-bibit itu mati di jalan. Yang lolos itu pasti sehat, kuat, dan lincah. Biasanya yang lolos paling 50. Dan biasanya kromosom XX menang karena dia ekornya pendek. Dia kan macam cebong gitu, kepala gitu, ada ekornya pendek, jadi kencang larinya. Kalau yang ekornya panjang itu jadi laki-laki, dia XY. Kalau ekornya pendek, kalau jadi nanti jadi anak perempuan. Paling-paling 50-an, 40-an, 30-an, 10 aja yang bisa berkerumun di dinding rahim itu menuju masuk. Dan membukalah dinding rahim itu sepersekian ribu detik lah. Cepat sekali, sehingga yang lolos hanya 1. Bayangkan kalau lolos 50, kalah anak kucing. Nggak bisa, itu Allah atur. Paling lolos 1, kalau 2 kembar 2, kalau 3 kembar 3, paling banyak kembar 6. Jadi begitu bibit bapak kita dengan ibu kita bersatu, namanya zigot. Zigot itu bahasa Latin, bahasa Arabnya alaq. Khalaqal insana min alaq. Hanya terjemahan Indonesia nggak tepat. Terjemahan Indonesia dibilang manusia dijadikan dari segumpal darah. Alak bukan darah. Saya baca dalam Lisanul Arab, alak itu sesuatu yang lengket macam lintah. Jadi bukan darah. Kalau darah dam. Tak ada manusia berasal dari darah. Khalaqal insana min alaq, bukan min dam, bukan dari darah. Itu perlu ditukar itu terjemahan Indonesia. 2 tahun yang lalu kami sudah rapat itu dulu di Kongres Umat Islam untuk menukar terjemahan itu. Ya. Alaqah bukan darah. Kita nggak dari darah. Darah itu najis. Kalau manusia dari darah berarti najis semua lah ini. Betul? Nah,
manusia nggak dari darah, dari mani. Mani tidak najis. Mani tidak najis. Kalau mani najis, maka najislah semua manusia. Sebab kalau asalnya najis, maka semuanya jadi najis. Tidak ada istihalah, nggak ada perubahan. Tapi kalau awalnya halal, bisa jadi haram, bisa. Air nira halal. Setelah dia busuk jadi tua, dia istihalah berubah menjadi haram. Nanti tua itu berubah lagi jadi cuka, halal. Bisa istihalah, bisa berubah kalau asalnya halal. Kalau asalnya haram, nggak bisa. Babi sampai berubah jadi apapun tetap haram. Betul? Darah pun begitu. Nggak mungkin manusia dari darah. Quran tidak ada bilang. Begitu jadi alaqah atau zigot kata orang Latin, top lengket fi qararim makin, di dinding yang kokoh, dinding rahim ibu itu berdenyut terus tuh, tup membesar 4 bulan kata Nabi, lengkaplah kepala, kaki, tangan semua, tulang, daging, otot, kulit sudah lengkap, asli bentuk manusia tanpa ruh, nggak ada ruhnya, belum ditiup. Kenapa berkembang? Karena Allah yang menjadikannya. Tsumma sawwahu, kemudian kami yang menyempurnakan kata Allah. Setelah sempurna baru wa nafakha fihi mir ruhi, barulah diambil ruh dari alam uluwi, alam yang tinggi, malaikat yang bawa dalam bejana dari nur berisi roh kita dibawa ke rahim ibu, baru Allah meniupkannya. Wa nafakha fihi mir ruhi. Setelah 4 bulan dalam perut tanpa roh, lengkap badannya sempurna. Ini dari tanah, masuklah roh dari langit, hiduplah kita, fa ahyakum, maka hiduplah. Begitu ditiup hidup, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Begitu hidup, berubah domirnya dari dia gaib orang ketiga menjadi kamu orang kedua. Ini kan aneh, ini satu kalimat bisa objeknya bertukar dari dia jadi kamu. Coba. Tsumma sawwahu, kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Setelah sempurna 4 bulan kata Nabi, wa nafakha fihi mir ruhi, maka ditiupkanlah oleh Allah ke dalam janin yang sempurna itu kepadanya ruh daripada Allah. Setelah ditiup, wa ja'ala lakum, kok berubah domirnya itu, objeknya kok berubah jadi kamu. Kan harusnya wa ja'ala lahu, Allah jadikan dia. Kenapa wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah? Kemudian setelah ditiup ruh, kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa dalam rahim ibumu. Dalam rahim ibumu. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Ini diceritakan Quran 14 abad lebih yang lalu. Manusia baru tahu belum sampai 40 tahun, 30 tahun ini, setelah didapatkan kamera bisa masuk dalam rahim, baru orang tahu bahwa bayi dalam perut setelah ditiup ruh bisa bergerak-gerak, bisa melihat, bisa merasa. Kalau ibunya stres, anaknya stres. Ibunya gembira, anaknya gembira. Dia ada fuad, ada perasaan. Yang paling mengejutkan, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu, saya dikirim kawan saya dari Amerika. Penemuan baru, kamera dimasukkan ke perut ibu. Ibu itu hamil anaknya kembar. Di dalam perut, bertumbuh anak itu. Allahu Akbar. Anak dalam perut bertumbuh. Macam mana udah lahir. Astagfirullahaladzim. Makanya dalam Islam orang hamil itu disuruh banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sholat, supaya anaknya itu pun ikut zikir, ikut sholat, baca Quran. Imam Syafi'i, ibunya itu siang malam baca Quran, zikir, sholat, tahajud. 7 tahun anaknya Imam Syafi'i sudah hafal Quran 30 juz. Kupikir hanya Imam Syafi'i yang bisa begitu. Ternyata anak Sumatera bisa. Musa dari Bangka Belitung 7 tahun hafal 30 juz. Cucu murid saya Hasan Basri 8 tahun hafal Quran 30 juz. Kenapa? Akan tumbuh lagi orang-orang seperti Imam Syafi'i ketika seorang ibu hamil mendoakan anaknya, zikir, baca Quran dan lain-lain. Dan ini bukan terjadi zaman Nabi Muhammad saja. Dalam Quran diceritakan ketika Siti Maryam dalam kandungan, ibunya itu siang malam baca Taurat, baca doa, zikir, anaknya jadi wanita keramat. Ditulis itu, istri Imran, Imam Masjidil Aqsa, Imam besar Masjidil Aqsa. Istrinya itu waktu hamil Maryam itu siang malam baca Taurat, zikir, doa. Doanya ditulis di Quran, surah Al-Imran.
Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, anak yang ada dalam kandunganku ini kalau lahir akan kusedekahkan 100% untuk agama. Tidak usah cari makan walaupun aku janda. Aku bisa hidupi diriku sendiri. Asal anakku ini mati-matian untuk agama saja. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar nazar hambamu. Begitu dibaca. Itu lahir anak ini dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Karena istri Nabi Zakaria dengan istri Imran bersaudara kandung. Anak ini janda, mamaknya nggak cari makan dulu, mana ada janda cari makan. Sekarang aja nih janda jadi tukang ngurut laki orang, jahanam betul. Saya benci sekali. Hei laki-laki, kalau saudaramu jadi janda nggak kau santuni, takut kau sama istrimu nyantuni adikmu, kakakmu yang jadi janda itu, jadi tukang urut dia di hotel, dijahati laki-laki, seluruh dosanya kau yang nanggung. Ini laki-laki ini, aduh, Allah beri kita laki-laki, kalau mati bapak kita, kita dapat warisan 2 kali lipat adik kita yang perempuan. Dia dapat 500.000, kita dapat 1 juta. Kenapa Allah beri kita 2 kali lipat dari adik-adik perempuan kita, kakak-kakak perempuan kita? Karena Allah mau titipkan harta bapak kita itu, kau pegang harta itu. Kalau adikmu atau perempuan, kakakmu perempuan jadi janda, kau wajib memberi dia makan sampai dia mati atau sampai dia kawin lagi. Ini laki-laki ini dipikul ini. Kewajiban menjaga saudara-saudaranya. Kita sekarang ngambil hak aja, menunaikan kewajiban tidak mau. Saya kalau adik saya jadi janda, tinggal kau di rumah ngaji aja kau siang malam, makan aku yang urus. Begitu. Itulah gunanya kita laki-laki. Ini merokok, adiknya jadi tukang urut. Kok nggak kau bantu adik kau? Manalah ada duit, aku kan miskin. Miskin kepala atuk kau. Kau merokok kau 30.000 sehari sebungkus. Betul? Nggak ngerti orang hari ini agama, nggak ngerti. Apa yang terjadi? Anaknya itu Maryam alaihissalam dipelihara Nabi Zakaria, dikurung dalam satu kamar. Tidak boleh dilihat laki-laki, nggak pernah lihat laki-laki seumur hidup. Mihrab. Saya udah sampai mihrab itu. Di Masjidil Aqsa saya udah sampai mihrab itu. Disinilah Siti Maryam dikurung, dipingit, nggak boleh jumpa laki-laki, nggak boleh lihat laki-laki, nggak boleh dilihat laki-laki. Hanya laki-laki yang boleh lihat dia Nabi Zakaria, pamannya. Orang lain tak boleh. Setiap hari dikasih makan, diajari Taurat, diajari sholat, kunci. Ajari sholat, diajari Taurat, kunci. Kasih makan, minum, kunci. Kunci dipegang Nabi Zakaria. Ketika anak ini remaja, Nabi Zakaria lupa kasih makan, sibuk dakwah. Malam-malam dia buka, tergopoh-gopoh bawa makanan. Aduh, anakku seharian nggak makan. Begitu dibuka kamar, penuh makanan satu kamar. Maka Nabi Zakaria tanya, qala anna lak ya Maryam anna laki hada. Wahai anakku Maryam, dari mana makanan sekamar penuh begini? Buah-buahan aneka warna. Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, ini makanan di antar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah berkuasa memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Tahulah Nabi Zakaria ini anak sudah karomah. Udah jadi wali Allah gara-gara dikurung. Gara-gara ibunya soleha, gara-gara bapaknya soleh. Tiba-tiba Menko Polkam bilang, Mahfud MD ngomong, Profesor Doktor, katanya kader NU, di ILC dia bilang, anak perempuan umur kelas 5 SD menolak bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu adalah bibit-bibit pendidikan radikal. Berani bilang Siti Maryam radikal? Berani bilang Nabi Zakaria radikal? Sampai sekarang belum minta maaf, belum tobat. Agama jangan main-main. Ini agama maunya Allah, bukan maunya kita. Betul? Berani bilang Siti Maryam dipingit radikal? Anak kelas 5 SD itu sudah akil balik. Perempuan haid umur 9 tahun. Kalau masuk sekolah umur 7 tahun, kelas 5 itu 12 tahun umurnya. Dia menolak jumpa laki-laki yang bukan mahramnya. Itu pendidikan kesolehan.
bukan pendidikan radikal. Anakku nggak pernah jumpa laki-laki dari kecil. Zaman sekarang radikal, nggak pernah anakku bikin bom. Apa hari ini agama disudut-sudutkan sama orang-orang yang katanya mengerti agama? Rohani ini kan perlu dibina, bukan badan ini aja perlu dibina. Betul. Makan, minum, tidur, kawin, badannya itu. Tapi makanan rohani kan mesti dari langit. Quran, hadis, ya kan? Salat, zikir, baca Quran, sedekah, umroh, haji, itu makanan jiwa. Jangan makanan rohani ini aja yang jasmani ini aja diurus. Kalau makanan jasmani ini nggak dimakan 4 hari, 14 hari kita mati. Begitu juga roh kita. Kalau nggak dikasih sholat, nggak dikasih zikir, nggak dikasih baca Quran, nggak dikasih agama, 14 hari mati juga dia. Ada orang yang mati rohaninya berapa banyak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Hatinya mati. Nggak ada manfaat matanya, nggak ada manfaat kupingnya lagi. Dilihatnya orang sholat, bukannya dia tergerak mau sholat, malah jijik dia. Sholat aja kau, sholat tungging miskin juga nya kau. Cina itu nggak pernah sholat, kayanya dia. Nggak ada gunanya lagi matanya. Mendengar orang sholawat dia benci, sholawat aja kau katanya. Nggak ada manfaatnya. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya telah ada tanda saktah di situ. Kata ahli tajwid, ahli Quran, ahli qiraat, saktah itu memberhentikan bacaan 2 harkat tanpa memotong nafas. Kalau nafasnya putus namanya waqaf. Kalau saktah nafas nggak boleh putus. 2 harkat. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dalam qiraat hafaz 4 tanda saktah. Surah Yasin, Al-Qiyamah, Al-Kahfi dengan ini Al-Mutaffifin. 4 aja. Kata ahli tafsir lain lagi. Kata ahli qiraat memberhentikan bacaan 2 harkat tanpa memotong nafas. Kata ahli tafsir memberhentikan bacaan untuk menenangkan hati kita, jangan terkejut. Karena arti setelah saktah itu sangat mengejutkan. Nah itu. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya telah, berhenti dulu, tenang dulu. Baru baca sebelahnya. Rona ala qulubihim, berkarat hati mereka itu. Hati bisa berkarat. Maka anu yaksibun, karena banyaknya dosa yang dibuat. Lihat aurat perempuan nggak mahram, 1 tetes di dalam hati kita hitam. Lihat lagi hitam lagi, lihat lagi hitam lagi, dusta sekali hitam lagi, makan yang haram hitam, sekali berzina hitam semua. Hati itu yang sebesar burung merpati kata Imam Ghazali, latifah robbaniyah rohaniyah. Kalau sebesar ini 1000 kali berbuat dosa udah hitam, 10.000 kali buat dosa bekarat. Maka perlulah memberi makanan jiwa. Paham? Sedikit saya sambung itu tentang Siti Maryam. Ternyata itu sudah diamalkan orang Sumatera ribuan tahun. Sumatera kan sudah masuk Islam sejak zaman sahabat Nabi. Saya baru datang dari Barus, bawa santri saya semua naik ke papan tinggi 2000 meter permukaan laut. Ternyata di sana ada kuburan seorang sahabat Nabi namanya Mahmud bin saya dengar ini bin Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebab dalam kitab Ihya dikatakan Imam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini anaknya pergi ke Samudra nggak pulang-pulang, dakwah di sana, wafat di sana. Satu lagi di bawah di papan di Mahligai ada makam 500-an makam, 5 yang punya nama-nama di Pahat. Satu diantaranya Syekh Rukunuddin, ini gelar. Nama beliau Zubair radhiyallahu anhu, wafatnya usianya 102 tahun 2 bulan 20 hari pada tahun 48 Hijriah. 48 Hijriah. Kalau yang di atas papan tinggi itu 44 Hijriah. Selisih 3 tahun aja dengan Sayyidina Ali wafatnya. Beliau zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, berarti sahabat Rasul radhiyallahu anhu.
Dan dari situ ada pulau kecil Mursaha, dari situlah mereka mengirim jemaah ke Cina di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sayyidina Sa'ad kawin dengan gadis Cina, punya anak Abdullah bin Abi Waqqas. Kuburnya di sana bersama dengan 6 sahabat Nabi. Jadi Indonesia ini udah duluan masuk Islam zaman sahabat, bukan negeri kaleng-kaleng ini. Duluan kenal agama kita ini. Dari situlah mereka dakwah ke balighah, jadi balighe. Nias itu duluan orang tuh ke nias. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Ayuhan nas, nas. Jadi kan pulau Nias. Saya pernah dakwah waktu 38 tahun yang lalu mungkin. Di sekeliling pulau Nias itu. Pinggir-pinggir laut tuh. Kampung-kampungnya itu semua namanya nama surga. Jannata, surga. Darussalam, Ma'awul, Naib, Firdaus, nama-nama Islam, nama-nama surga semua. Jadi sahabat Nabi udah sampai dakwah ke negeri ini. Pentingnya rohaniat. Sehingga seluruh Sumatera nggak ada anak gadisnya yang kelayapan dulu. Sampai tahun 50-an tak ada perempuan boleh keluar rumah. Semuanya dipingit seperti Siti Maryam. Biar orang mendeling. Ku ingat orang mendeling, kakek-kakek cerita, aku untuk dapatkan istriku itu rumah panggung, kusogok pakai lidi, lobang-lobang itu, ditarik perempuan, wah berarti perempuan ini kan gitu. Bebisik, isi itu warung. Au Juleha doau. Mana bisa jumpa di jalan, betul? Kalau kakekku dulu untuk mendapatkan istri manjat pohon. Waktu mau nyuci pakaian pakai cadar kan, perempuan-perempuan Melayu pakai cadar. Cuman nampak matanya aja. Kalau jumpa dia di jalan sama-sama perempuan, tengoknya nggak ada laki-laki, barulah dibukanya matanya, mukanya itu. Juleha apa kabar? Juleha rupanya namanya itu, yang baju merah itu. Ditunggu di kampung. Baju merah ke rumah siapa? Rumah Pak Kepala Desa. Mak, jangan anak lurah rupanya. Kirim neneknya sana, pura-pura makan siri. Merisik namanya. Adanya perempuan nama Juleha di sini. Cucuku ada dokter, cucuku. Nah, kawinlah orang tuh, jumpa di pelaminan. Sampai mati nggak ceri-ceri. Sekarang berkeruwelan di bawah pohon bambu tuh, 3 bulan kawin ceri. Tidak ada laki-laki perempuan bebas sampai tahun 60-an di sini. Dulu ada lagu di Sumatera Timur nih, lagunya namanya Pagar Adat. Saya yang beri judul lagu itu, Pagar Adat. Kecil laki-laki perempuan boleh main-main, tapi besar nggak boleh. Sampai tahun 60-an. Pernah ku bermain-main denganmu, berkejar-kejar di ruang halaman. Pernah ku genggam tanganmu yang halus sewaktu kita menyeberang titian. Betapa bahagia rasa hatiku bila teringat masa yang lalu. Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau kau kembali pulang. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya. Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita berjumpa kembali? Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kau mau jumpa kawin, lamar dia dari bapaknya, ambil sampai mati kau pegang boleh. Jangan kau bawa keliling-keliling belum kau kawin. Es lilin mak,
kelapa muda belum dikawin mama dibawa-bawa. Pulang jam 2 malam terjadilah peribahasa Melayu, tembung dulu bung baru bandar kalipah, gembung dulu bung baru nikah. Sekarang lebih gila pak, sekarang orang mau bawa anak gadis, orang berani terang-terangan minta sama bapaknya, gila nggak? Melamarnya mau jadi bini nggak berani. Nah gimana abang belum bisa datang kerja bang, tengik kau. Melamar nggak mau kau kunyih-kunyih mau. Minta permisi lagi, pak kami pak mau nonton sama anak bapak pak. Ya udah jam 10 malam ini. Ya filmnya memang midnight pak. Apa midnight? Tengah malam. Oh jaga anak saya ya. Nak apa jaga tengah malam? Filmnya apa nak? Sex in Midnight. Apa itu artinya? Di bawah panggilan Ka'bah. Tak ada manusia segila ini berani bawa anak gadis orang untuk nonton jalan-jalan berdua-dua, nikah belum? Kan gila itu. Suruh melamar nikah nggak mau dia, dibawa-bawanya mau. Kalian jangan bodoh kalian anak-anak gadis. Yang rugi kliennya dia nggak ada. 1000 perempuan dirusak oleh seorang laki-laki, dijinahinya. Begitu dia mau kawin takkan mau dia yang 1000 tuh, carinya yang lain. Itulah nak beres pak. Padahal dia yang bikin. Kalau mau kawin calon mama anak awak mesti yang baik lah. Coba udah dirusaknya 1000 apa enggak jahanam itu. Biar kalian tahu wanita-wanita ini, laki-laki ini jelek bau semuanya nih. Jangan kalian kasih kesempatan. Kalau memang jantan kawini, betul nggak? Aku gitu. Dikenalkan adikku perempuan, cocok kalian rasa? Cocok. Mama macam mana? Umi macam mana Umi? Inilah nak yang bagus nak, kurus badannya, anak yatim, nggak banyak makannya, nggak susah kau nanti cari makan. Baik dia nak, ku kawini 28 tahun sudah kami menikah. Padahal tengku-tengku berapa banyak tengku-tengku pamiliku. Anak Sultan Serdang, mamanya Inggris. Oh, ada yang mamanya Cina, Pangeran Mahkota. Ada yang mamanya, macam-macam lah, Belanda. Hebat-hebat. Gua ambil anak Tanjung Bali. Tanjung Bali juga ya. Tanjung Bali juga. Baik. Jadi 2 ya, makanan rohani dan makanan jasmani. Makanan jasmani orang jaga betul. 4 sehat 5 sempurna. Coba 4 sehat 5 sempurna, 6 ngemil, 7 iseng. Padahal Rasulullah 2 macam aja, roti sayur. Rasulullah kalau makan sayur tidak makan daging, kalau makan daging tidak minum susu. Hebatnya Rasulullah. Sehat nggak pernah sakit 63 tahun. Kita semua 4 sehat 5 sempurna, 7 ngemil, ya 33 tahun encok. Kenapa? Asam urat. Rakus. Padahal kata Allah kulu wasrobu walatus rifu. Untuk jasmani ini makan minumlah kau, tapi jangan banyak, jangan rakus. Walatus rifu, jangan israf. Ala kadar aja. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka, jijik, benci Allah dengan orang-orang yang rakus itu. Tapi tengku-tengkukanin badannya gemuk. Aku makan sedikit, boleh tanding. Nggak pernah tambah aku makan. Badan gemuk itu rahasia Allah, betul nggak? Kawanku 7 kali makan sehari, kurus. Betul. Makan aja, kurus. Awak makan sedikit aja, gemuk. Rezeki dari Allah. Yang menggemukkan, yang menguruskan Allah, yang memberi rezeki Allah, betul nggak? Nggak makan membuat kita gemuk. Sohibul Kahfi 309 tahun Hijriah, 300 tahun Masehi, nggak makan-makan, tidur aja di goanya. Dari udara dikirim orang makan, nggak mati-mati 309 tahun. Betul. Innallaha yarzuqu may yasha. Allah beri rezeki pada siapa Allah mau.
Nah, yang kedua rohani. Inilah makanya kita bangun masjid ini untuk memberi makan rohani orang kampung ini. Rahmat Allah itu turunnya di masjid, bukan di tanah lapang, bukan di hotel. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjidnya. Walaupun masjid itu tanah lantainya, tikar robek-robek, tikar koyak-koyak alasnya, atapnya rumbia, dindingnya tepas. Jenderal bintang 4 lepas sepatu nggak boleh masuk, dia pakai sepatunya. Diletakkannya keningnya yang mulia di atas tikai dan rombeng itu. Kenapa? Kan karena tikarnya. Karena rumahnya itu rumah Allah, masjid. Saya sudah pernah ke hotel bintang 7. Bintang 7 hotel, bayangin. Aku yang tahunya bintang 7 itu obat sakit kepalanya itu. Dibawalah saya sama orang kaya ke hotel bintang 7 di Dubai. Duduklah di lobinya. Saya suka sekali teh nih. Teh pahit begini suka saya. Minta teh, aku bilang. Dikasihlah seceret kecil. Isinya pun cuma 2 gelas. Ku tengok tagihannya tuh 5 juta. Mak di kampungku 5 juta 7 drum teh. Aduh, ruginya lah aku di sini. Ku bilang, tenang Pak, tenang. Saya orang kaya Pak, duit saya banyak. Bapak minum aja. Iya, tapi nggak boleh begini. Banyak saudara kita yang miskin. Terus lebih bagus ke hotel. Hotel biasa aja, rebus air. Aku bawa teh dari Medan. Gratis. 5 juta 2 gelas. Oh, kita nginap sini 2 malam. Nggak mau aku lihat dulu berapa apanya tarifnya. Sekali 150 juta 1 malam. Kita 2 malam sini 300 juta. Ya nggak mau aku. Datang malaikat maut, dicabutnya nyawaku. Bibiku belum punya rumah. Aku bilang waktu itu bibiku belum punya rumah. Aku wajib membelikan rumah bibiku itu. Gak bisa. Macam mana 300 juta aku buang, bibiku mau beli rumah 60 juta aja nggak ada duit. Gak bisa. Nggak mau aku. Kaulah tidur sini. Oh jangan gitulah Pak Ustaz. Aku nggak mau aku. Kau aja terus, aku cari tempat lain. Ini hebat hotel ini, apa hebatnya? Ditunjukkannya lah gambar. Kalau kita buka jendela kamar, ikan berenang-renang di luar. Oh rupanya di bawah laut. Itu di bagian Siapi-Api kampung mamaku. Tiap hari ku tengok. Mau ikan jenis apa kau? Nggak mau aku. Nanti mati aku di situ, sial kali kurasa. Begitu masuk lobinya, tenggelam separuh sepatu kita. Sepatu kita itu tenggelam separuh karena karpetnya tebal dan lunak. Tapi tidak ada satupun orang masuk situ buka sepatu. Terus sujud 2 rakaat sholat. Gila kalau dia ada. Betul? Kenapa di masjid yang rombeng itu orang mau sujud? Jenderal bintang 4, presiden pun mau sujud situ. Kenapa di hotel bintang 7 karpetnya begitu tebal? Nggak ada orang datang langsung 2 rakaat tahiyatul hotel. Ada? Tak perlu ditahiyat, tak perlu dihormati itu hotel. Tapi masjid dibenci Allah orang yang masuk ke masjid tidak tahiyatul masjid. Itu rumah Allah. Maka tidak turun rahmat di kampung ini kalau tidak ada masjid di sini. Karena rahmat itu turun di masjid. Pertama kali kena imamnya. Baru sop pertama belah kanan, baru sop kedua sebelah kiri, baru sop pertama belah kiri, sop kedua kanan, baru kiri, sop ketiga kanan, baru kiri. Paling terakhir dapat rahmat sop paling belakang. Maka kata Nabi, khairus sof lirrijal awaduha. Sop terbaik bagi laki-laki di masjid adalah sop pertama. Wasyarruha akhiruha, yang terjelek adalah yang terakhir. Bukan jelek bagaimana? Jelek karena terlambat dapat rahmat. Itu yang di masjid, bagaimana yang di rumah? Bagaimana mau dapat rahmat? Setelah dapat semua rahmat orang yang berjemaah, begitu mereka pulang ke rumah masing-masing, tersebarlah rahmat itu ke kampung itu. Seluruh rumah dapat rahmat karena penuhnya masjid itu orang berjemaah. Kalau kamu mau lihat kampung yang dirahmati Allah, kata Rasul, lihat masjidnya. Kalau makmur, kampung itu dirahmati Allah. Tapi kalau masjidnya bangkrut, pindah kau dari kampung itu. Karena itu kampung yang dilaknati Allah SWT. Nah, ini sudah ada masjid kita bangun. Ini sebentar nyiapkan ini, Allah. Satu keluarga 80.000 sebulan. 1 juta setahun. Mana ada duit Pak 1 juta, banyak kali. 80.000 sehari. Rokok aja 30.000. 80.000 sebulan.
Rokok aja sebungkus 30.000, 80.000 sebulan, setahun 1 juta, 1.000 rumah 1 miliar, beres ini. Nggak perlu pakai proposal. Apa proposal? Saya bangun masjid di Setiabudi Tanjung Sari, udah penuh masjid, saya ajak orang nggak ke masjid, saya datangi semua. Udah penuh masjid, nggak cukup, mau dibangun 1,8 miliar, waktu itu 1,6 miliar. Bikin proposal, tidak usah. Satu rumah didatangi aja, Bapak 1 juta, Bapak 1 juta, Bapak sudah ada 3.000 rumah kok, 3 miliar itu duitnya. Ada Ibu Supi, satu orang 150.000 waktu itu. Ada Bu Supi, tukang jual pepaya, setiap hari datang menyetor 5.000 sambil menangis. Sebelum mati aku Ustaz, penuhlah 150.000 ini ku bayar, sambil nangis. Masya Allah. Tiba-tiba ada orang kaya nyumbang 250.000, ku pulangkan. Pak, orang nyumbang Pak, pulangkan. Itu orang kaya yang dekat rumahku itu ya, kamar tidurnya aja 14, nyumbang 250.000, pulangkan. Marah dia. Pas hari Ahad dia di rumahnya, saya mau ke masjid asar, dipegangnya stang Vespa saya. Pak, berhenti dulu. Berhenti, saya matikan Vespa. Jaga. Kenapa Pak? Bapak kenapa dipulangkan sedekah saya 250.000? Saya pulangkan karena nggak layak. Loh, sedekah itu seikhlasnya Pak? Bukan, sedekah itu sepantasnya. Kau sedekah 250.000 memang ikhlas, tapi kamar tidurmu 14 tak pantas. Rumahmu lebih besar dari rumah Allah. Jadi nggak diterima. Sampai kiamat saya nggak mau bersedekah lagi. Tak usah. Tapi ingat kau, kalau kau mati, ku perintahkan orang kampung ini jangan menyembayangkan jenazahmu. Main ancam, terserah pula, suka hatiku. Apa dia bilang? Ini fardu kifayah. Nanti duitnya nanti saya kasih waktu. Nanti saya kasih waktu. Apa katanya? Fardu kifayah. Kalau saya nggak disolatkan sekampung berdosa, dilaknat Allah. Kau pikir kau aja yang pandai agama? Aku lebih pandai, tahu kau. Nanti ku suruh anak kau jadi imam sendirian, kami nonton. Udah lulus fardu kifayah satu orang aja. Kalau anakmu nggak bisa, ku suruh muridku paling bodoh menyebayangkan kau. Oh, jangan gitulah Pak, terserah aku lah. Pikir aku mau sholat. Besoknya diantaranya 10 juta. Itu baru pantas. 250 ikhlas, tapi tidak pantas. Paham? Ini rumah Allah, betul? Ini baitun min buyutillah, satu rumah daripada rumah-rumah Allah, betul? Kita ini hamba Allah, betul? Manalah pantas hamba Allah rumahnya lebih besar dari rumah Allah? Pantas? Di hari kiamat ditanya malaikat, kau siapa? Saya hamba Allah. Allah siapa? Allah Tuhanku. Jadi kau siapa? Aku hamba Allah. Masjid rumah siapa? Rumah Allah. Rumahmu rumah siapa? Rumah hamba Allah. Bagaimana rumah hamba Allah lebih besar dari rumah Allah? Bagaimana? Kata malaikat. Ya, tapi kan aku mau masuk surga. Gondolmu, kata malaikat. Maka Umar bin Khattab menambahkan ciri-ciri munafik. Nabi bilang ciri-ciri munafik 3. Cakap dusta, dipercaya dia khianat, janji dia tidak ditepati. Tambah satu lagi kita Umar bin Khattab, rumahnya lebih besar dari masjid. Aku gak berani bangun rumah besar, ada aja duitku kalau mau, gak berani. Beli mobil mewah aja gak berani Tengku Zulkarnain. Mobilku Avanza, gak bisa rupanya aku beli Alphard. Bisa? Alangkah malunya sama Allah. Waduh, tetangga kanan kiri nggak makan, banyak orang nggak sekolah, awane Alphard. Malaikat nengok, memang setan kau kata. Nggak bisa. Hati nurani tidak bisa dusta, betul? Kalau kalian 1 bulan 80.000, setahun 1 juta, 1.000 rumah di kampung ini, 1 miliar jadi di masjid. Ngapain minta-minta Pak Gubernur? Nggak perlu minta sama gubernur, kita saja beres ini, betul? Itu kalau yang orang biasa. Kalau toke keripik 800.000 lah sebulan, ya kan? Setahun 10 juta, betul? Begitu. Ini tanah timbun yang keripik yang nimbun nih. Kalian kalau nanti jadi masjid ini masuk, kalian pasti kalian teringat ini tanah yang di bawah nih keripik semua ini.
Ya Allah ya Basir, Ya Sami'u ya Alim, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith.